Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc beserta Bapak Ibu dosen penguji, saya Revika Ayubela Pratiwi akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Nilai Konsumsi Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Studi pada Layanan Dompet Digital Dana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini diawali dari transformasi digital di sektor keuangan yang telah mendorong pertumbuhan pesat dompet digital di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pembayaran yang cepat, mudah, dan juga efisien. Kemudian persaingan pasar dompet digital di Indonesia semakin ketat dengan 5 pemain utama yaitu GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan juga Link Aja. Dana sebagai salah satu dompet digital yang populer di Indonesia mengalami permasalahan dalam retensi pengguna, di mana berdasarkan data pada tahun 2022, Dana menempati posisi kedua dengan jumlah pengguna sebesar 83%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah pengguna menjadi 63% dan berada di posisi ketiga. Kemudian sebagian besar studi pembayaran seluler masih berfokus pada adopsi awal dengan meneliti niat adopsi menggunakan teori penerimaan teknologi seperti TAM, Extended TAM, dan juga UTAUT, yang mana hal ini kurang sesuai untuk menjelaskan perilaku pengguna pada tahap pasca adopsi. Sementara itu, dana dompet digital sendiri di Indonesia sudah digunakan secara masif sehingga pergeseran lebih berfokus pada pasca adopsinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan model kognitif, afektif, dan perilaku. Guna memperoleh gambaran perilaku konsumen pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 3 responden dari latar belakang yang berbeda. Responden pertama menyatakan bahwa fitur berbagi tagihan pada aplikasi Dana dirasa cukup praktis, disertai dengan transparansi biaya, namun di sini Dana mempunyai fitur yang dapat membantu pengelolaan pengeluaran yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian responden kedua memaparkan bahwa mengetahui Dana dari lingkungan teman-temannya, namun intensitas penggunaan telah berkurang karena adanya banyak alternatif lain. Kemudian responden ketiga menyatakan bahwa aplikasi Dana sangat mudah digunakan, namun dirasa promo-promonya kalah menarik dibandingkan dengan kompetitor dan juga fiturnya juga dirasa uh, juga kurang lebih up to date dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian rumusan masalahnya adalah di mana industri pembayaran seluler di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan telah mendorong konsumen menjadi lebih selektif dan cenderung berpindah antar penyedia layanan. Di tengah persaingan ketat tersebut, Dana menghadapi tantangan dalam mempertimbangkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa aspek-aspek nilai konsumsi turut berperan sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas pengguna Dana, yaitu terdiri dari nilai fungsional seperti kurang didukung oleh inovasi dalam pengelolaan keuangan pribadi, nilai sosial seperti rekomendasi di awal saja tidak cukup untuk mempertahankan loyalitas jangka panjang. Kemudian nilai emosional, rasa nyaman dapat menurun apabila layanan tidak mengalami pembaruan dan inovasi. Kemudian nilai epistemik, ketertarikan awal terhadap aplikasi dipicu oleh inovasi, namun menurun seiring minimnya pembaruan fitur. Kemudian nilai moneter, semakin berkurangnya promosi dan insentif menyebabkan pengguna beralih ke platform lain yang menawarkan insentif yang lebih menarik. Kemudian berikut adalah pertanyaan penelitiannya. Terdapat 7 dengan tujuan penelitian, yaitu secara teoritis menguji model kognitif, afektif, dan perilaku, serta menganalisis pengaruh 5 nilai konsumsi terhadap loyalitas melalui kepuasan dalam konteks layanan pembayaran seluler Dana. Kemudian secara praktis, memberikan wawasan bagi pelaku industri dompet digital, khususnya Dana, dalam meningkatkan loyalitas pelanggan melalui optimalisasi nilai konsumsi yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Kemudian untuk landasan teori, penelitian ini menggunakan kombinasi dua teori utama, yaitu model kognitif afektif perilaku atau CAB dan teori nilai konsumsi, di mana untuk model CAB sendiri ini berfungsi sebagai pembentuk rangka dalam model penelitian, di mana model CAB menjelaskan bahwa perilaku pelanggan dipengaruhi oleh 3 fase. Fase pertama kognitif dalam penelitian ini diwakili oleh 5 nilai konsumsi, kemudian fase afektif diwakili oleh variabel kepuasan, dan aspek perilaku diwakili oleh variabel loyalitas. Kemudian untuk teori nilai konsumsi sendiri, itu akan menjelaskan bahwa nilai-nilai sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan, di mana teori ini menyatakan bahwa pilihan pelanggan dipengaruhi oleh 5 nilai konsumsi, yaitu nilai fungsional, nilai sosial, emosional, epistemik, dan juga moneter. Kemudian penelitian ini juga menambahkan daya tarik merek alternatif sebagai variabel yang memoderasi antara kepuasan dan loyalitas. Model penelitian dalam penelitian ini mengadopsi dari studi sebelumnya, yaitu oleh Zhang et al. Tahun 2023 dengan hipotesis penelitian sebanyak 7 hipotesis.
Kemudian definisi operasional di mana masing-masing variabel didefinisikan berdasarkan teori terdahulu dan setiap variabel diukur dengan parameter atau item dari penelitian terdahulu yang telah disesuaikan dengan objek penelitian. Kemudian metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi penjelasan kausal. Kemudian metode pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan memanfaatkan teknik purposive sampling. Kriteria unit sampelnya yang pertama, responden memiliki pengalaman menggunakan aplikasi Dana selama 3 bulan terakhir. Yang kedua, responden dengan usia minimal 17 tahun dan sudah melakukan verifikasi layanan Dana. Untuk ukuran sampelnya yaitu mengacu pada Hare et al. Di mana minimal yaitu 290 responden, namun penelitian ini berhasil mendapatkan 310 responden yang memenuhi kriteria. Untuk skema penyebaran kuesionernya menggunakan Google Form yang disebarkan melalui sosial media. Untuk metode analisis datanya menggunakan SMPLS, di mana pengujian hipotesisnya menggunakan bootstrapping. Dengan t-value kurang dari 1,96 dan p-value lebih kecil daripada 0,05 dikatakan signifikan. Untuk profil demografi respondennya sendiri, penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan berusia 17 hingga 25 tahun, berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili mayoritas di DI Yogyakarta. Kemudian untuk memastikan kualitas data penelitian, maka dilakukan analisis statistik deskriptif dan matriks korelasi, di mana hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki rata-rata positif dan standar deviasi di antara nilai 0,50 sampai 0,92 yang berarti jawaban responden cukup variatif. Kemudian matriks korelasi menggunakan metode Pearson dengan antara nilai 0 sampai 1, di mana semua variabel menunjukkan korelasi positif dan korelasi paling kuat ditemukan pada kepuasan dan loyalitas. Kemudian analisis data yang pertama yaitu evaluasi model pengukuran, di mana untuk uji validitas konvergen dengan faktor loading ini adalah lebih besar daripada 0,7 sehingga dinyatakan terpenuhi. Kemudian uji validitas konvergen dengan nilai AV lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan terpenuhi, dan uji validitas diskriminan dengan pendekatan Forner-Lecker criterion, di mana nilai korelasi antar setiap indikator dengan konstruknya lebih besar dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka dinyatakan validitas diskriminan terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu uji reliabilitas, di mana nilai Cronbach alpha dan composite reliability lebih besar daripada 0,70, maka dinyatakan uji reliabilitas terpenuhi. Kemudian untuk evaluasi model struktural, yang pertama R-square, yaitu menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen, di mana 58,4% variasi kepuasan dijelaskan oleh 5 nilai konsumsi dan 29% variasi loyalitas dijelaskan oleh model, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Untuk F-square sendiri mengukur besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan pedoman interpretasi secara kategorisasi, di mana hasil utama adalah pengaruh sedang terdapat pada nilai fungsional, epistemik, dan moneter terhadap kepuasan, pengaruh besar terdapat pada nilai emosional dan sosial terhadap kepuasan, dan kepuasan terhadap loyalitas. Kemudian pengaruh sangat kecil terdapat pada daya tarik merek alternatif terhadap loyalitas. Untuk uji kecocokan model menggunakan dua indikator utama yaitu SRMR dan juga NFI, di mana keduanya terpenuhi. Kemudian untuk pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping dengan confidence interval 95% dan hasilnya bahwa seluruh hipotesis didukung secara statistik. Kemudian untuk pembahasan dari hasil penelitian, untuk hipotesis pertama dinyatakan didukung dan signifikan sejalan dengan artikel acuan dalam penelitian ini yaitu Zhang et al. 2023, di mana nilai fungsional merupakan fondasi utama dalam membentuk kepuasan pengguna pada layanan pembayaran digital. Didukung studi terdahulu Stapit et al. 2019 dan Furukawa et al. 2019, di mana menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan utilitarian konsumen menciptakan evaluasi positif. Berdasarkan studi terdahulu dan hasil penelitian ini, maka dapat dimaknai bahwa nilai fungsional terbukti menjadi faktor krusial dalam membentuk kepuasan pelanggan. Ketika layanan seperti Dana mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi, maka pengguna merasa nyaman dan puas. Kemudian hipotesis kedua dinyatakan didukung dan signifikan, di mana temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Zhang et al. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan latar penelitian, khususnya dalam karakteristik budaya dan perilaku konsumen, di mana di Indonesia sendiri layanan seperti Dana juga dimaknai sebagai sarana interaksi sosial, sehingga nilai sosial berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian Gan dan Wang tahun 2017 dan penelitian Hisao et al. Tahun 2016, sehingga nilai sosial berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan digital. Kemudian untuk hipotesis ketiga didukung dan signifikan, di mana sejalan dengan studi Zhang et al. Dan juga didukung oleh studi Omiji et al. Tahun 2017.
Dapat disimpulkan bahwa nilai emosional yang tercipta dari pengalaman positif pengguna, seperti rasa senang dan nyaman saat menggunakan layanan digital, terbukti memperkuat kepuasan dan membangun keterikatan emosional antara penyedia dan penyedia layanan. Kemudian untuk hipotesis 4 didukung dan signifikan, di mana sejalan dengan studi Zhang et al. Dan juga didukung oleh penelitian Chakraborty et al. Tahun 2022 dan Kaur et al. Tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa puas menggunakan aplikasi Dana karena inovasi dan fitur-fiturnya mampu memenuhi kebutuhan eksplorasi teknologi, gaya hidup dinamis, rasa ingin tahu, sehingga menciptakan kepuasan tidak hanya secara fungsional, tetapi juga secara psikologis. Kemudian untuk hipotesis 5 dinyatakan didukung dan signifikan, di mana sejalan dengan studi Zhang et al. 2023 didukung oleh studi terdahulu milik OYD et al. Tahun 2018 dan L. Adri tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa persepsi positif terhadap nilai moneter terbukti menjadi faktor kunci dalam membentuk kepuasan pelanggan terhadap layanan pembayaran digital seperti Dana. Kemudian untuk hipotesis 6 dinyatakan didukung dan signifikan. Ini sejalan dengan studi terdahulu milik Zhang et al. 2023, Puriwat dan Tripopsako tahun 2017, serta Yuan et al. Tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan memainkan peran sentral dalam membentuk loyalitas pelanggan. Kemudian, hipotesis studi dinyatakan didukung dan signifikan. Temuan ini cukup berbeda dengan hasil penelitian Zhang et al., yang mana perbedaan konteks pasar menyebabkan hasil moderasi daya tarik alternatif bervariasi, di mana di Indonesia kepuasan memperkuat loyalitas, sementara di Tiongkok justru melemahkan karena tingkat persaingan dan dinamika konsumen yang lebih tinggi. Studi ini didukung oleh hasil penelitian Chua et al. 2017 dan Wu et al. Tahun 2011. Dapat disimpulkan dalam penggunaan aplikasi pembayaran Dana, di mana pelanggan yang telah merasakan kenyamanan transaksi, keamanan data, dan kecepatan layanan tetap menunjukkan loyalitas yang kuat meskipun dihadapkan pada banyaknya pilihan alternatif di pasar. Kemudian kesimpulan yang dapat diperoleh, yang pertama yaitu nilai fungsional meningkatkan kepuasan melalui kemudahan, kecepatan, dan efisiensi transaksi. Nilai sosial meningkatkan kepuasan karena mendukung citra positif dan koneksi sosial digital. Nilai emosional, kepuasan tumbuh dari kenyamanan, rasa aman, dan pengalaman emosional positif. Nilai epistemik, rasa puas meningkat karena fitur baru memberi pengalaman dan pengetahuan baru. Dan nilai moneter, kepuasan meningkat saat manfaat ekonomis dianggap sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, dan kepuasan merupakan faktor krusial dalam membentuk loyalitas pelanggan. Serta daya tarik alternatif memperkuat pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Berdasarkan kesimpulan, maka implikasi manajerial yang disarankan yaitu berdasarkan dari rumusan masalah serta berdasarkan dari item pertanyaan. Yang pertama yaitu meningkatkan keunggulan fungsional dengan implementasinya fitur terpadu pusat kelola keuanganku. Ini juga selaras dengan tren aplikasi keuangan digital masa kini yang mengedepankan konsep pusat pengelolaan keuangan pribadi. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan nilai sosial dengan strategi komunikasi yang menonjolkan Dana sebagai pilihan cerdas yang dihargai secara sosial. Kemudian yang ketiga, membangun kedekatan emosional dengan pendekatan fitur personalisasi. Yang keempat, mendorong inovasi epistemik secara berkelanjutan, misalnya dengan fitur maupun konten yang bersifat interaktif, edukatif, dan berbasis pengalaman, seperti melalui gamifikasi. Yang kelima, meningkatkan strategi promosi yang relevan menggunakan promosi tematik, momen khusus, dan dipersonalisasi. Kemudian yang keenam, mengelola pengalaman pengguna secara menyeluruh, disertai dengan pemantauan tingkat kepuasan secara berkala melalui survei. Dan yang terakhir, membangun strategi diferensiasi di tengah persaingan, seperti di tengah tujuan agar tetap menjadi pilihan utama di antara alternatif yang tersedia. Kemudian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Yang pertama yaitu mayoritas responden adalah mahasiswa, sehingga temuan cenderung merepresentasikan persepsi dan perilaku generasi muda dengan literasi yang cukup tinggi. Kemudian untuk yang kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup variabel, terutama belum mengeksplorasi peran variabel moderasi lain seperti kepercayaan dan biaya berpindah, yang mana menurut studi sebelumnya berpotensi memperkuat hubungan antara kepuasan dan loyalitas dalam konteks layanan digital. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka arahan riset mendatang diharapkan yang pertama, melibatkan responden dengan latar belakang demografis yang lebih beragam untuk meningkatkan representativitas sampel dan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku pengguna di berbagai segmen masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan model dengan mempertimbangkan variabel moderasi yang lebih komprehensif, sehingga diharapkan mampu menjelaskan perilaku konsumen secara lebih akurat dalam lingkungan digital yang dinamis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.